Smartphone lipat ini udah jadi daily driverku kurang lebih 40 hari. Dan banyak banget ya hal yang keren dan juga yang nyebelin dari smartphone ini selama aku pakai. Dan aku bakal share di video kali ini, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya kita bumper dulu. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 3. Ya, ini adalah daily driver Androidku yang posisinya ini sukses melengsarkan Samsung Galaxy S21 yang sebelumnya udah bertahan selama 7 bulan ya. Dari dulu aku sering bilang kalau suka banget tuh sama HP compact kayak Samsung Galaxy S21 kemarin. Tapi kali ini aku goyah dan beralih ke smartphone ini, smartphone yang lebih canggih. Layar 6,7 inchinya yang gede ini buatku ini bisa ditolerir dengan fitur layar lipatnya. Nggak adanya kamera tele 64 megapiksel kayak di S21 ini bisa ditolerir karena layar lipatnya. Baterai yang kapasitasnya lebih kecil ini bisa ditolerir sama layar lipatnya. Dan kecepatan ngecas yang tadinya 25 watt di S21 kini 15 watt aja di smartphone ini pun bisa ditolerir karena layar lipatnya. Rasanya semua hal keren di S21 kemarin itu bisa dimaklumin ya karena fitur lipat di Z Flip 3 ini. Dan jujur aja aku tuh masih nggak nyesel buat pindah ke sini. Sebagai smartphone lipat, Z Flip 3 ini hadir dengan fitur IP rating yang membuatnya tahan terhadap air. Jujur aja aku masih takjub ya sama apa yang Samsung lakuin di smartphone ini. Logikanya HP dengan layar lipat kan pastinya ada sela-sela ya yang memungkinkan air buat masuk ke dalam komponennya. Tapi di sini Samsung sukses bikin HP ini kedap air dan fitur ini tentunya tetap bikin kita yang pakai merasa aman. Oke, untuk soal desain, jujur aja desain dari Z Flip 3 ini saat jadi mode smartphone biasa ini jelek. Entah kenapa ya, aku tuh kurang suka aja sama desainnya. Ada dua buah kamera yang berada dalam frame kaca, terus di bawahnya ini ada LED flash yang kesannya ini kurang estetik. Mungkin ini baru kelihatan keren kalau kita udah lipat smartphone-nya dan nyalain cover screen-nya. Baru deh nih HP udah kelihatan beda. Layar cover depannya ini pakai panel Super AMOLED ya. Resolusinya 260 x 512 pixel dan punya luas layar di 1,9 inci. Layar depannya ini bisa dipakai buat nampilin notifikasi, lihat jam, lihat baterai, musik yang lagi diputer, cuaca, dan widget-widget lainnya yang tersedia di sini. Dan ini bisa kalian atur sesuka hati kalian. Buat cover screen-nya ini saat ini tuh belum bisa ya buat ngelakuin aktivitas lain kayak nonton YouTube atau balas pesan. Dan tentunya aku berharap cover screen dari Z Flip 3 ini kedepannya bisa ngelakuin hal yang lebih ekstrim lagi supaya fungsi flipnya ini lebih overpower. Oh ya, selain fungsi-fungsi tadi, cover screen-nya ini bisa kita pakai ya sebagai layar untuk nampilin gambar buat kamera belakangnya ini. Dan ini bisa kita akses saat mode flip begini dengan klik 2 kali tombol powernya. Di sini ada mode foto dan mode video. Terus kita juga bisa ganti-ganti lensa baik yang utama maupun yang ultrawide. Nah, sayangnya ini hasilnya masih 1:1 aja ya, dan gambar yang ditampilin juga nggak sepenuhnya saat di preview. Semoga next Samsung bisa fixin hal ini ya, karena kalau cuma bisa rasio 1:1 dan previewnya kepotong tentu bakal jarang banget kepake nih buat fitur kerennya ini. Jadi kalau aku lihat di preview, ini mukaku kepotong di bagian sini dan di bagian sini. Padahal masih ada sisanya ya. Kalau kita ganti ke lensa ultrawide, ini layarnya sampai sini, yang atas sampai sini. Oke, gitu aja. Nah, tadi kan kalau langsung saat mode flip ya, dan ada satu cara lagi yaitu mulai dari menu kameranya langsung. Saat kita buka aplikasi kamera, kita bisa lihat kalau di pojok kanan atas ini ada pilihan untuk memperlihatkan pakai cover screen. Dan lagi-lagi di sini kelemahannya tentu dari preview yang ditampilkan. Saat kita pakai mode portrait begini, yang ketampil di cover screen ini kepotong karena posisi cover screen yaitu memanjang ke samping. Dan ya mau nggak mau kita harus kira-kira aja ketika mau pakai cover screen-nya ini. Hasilnya sih emang nggak 1:1 lagi ya, dan kita bisa sesuaiin. Cuma yang ngeganjel ini di preview cover screen-nya aja yang nggak sesuai sama di layar utamanya. Oke, balik lagi ke masalah desain. Bodinya ini tergolong tipis ya ketika dibuka gini, yaitu cuma 6,9 mm aja.
Terus ketika posisi kebuka gini, rasionya ini juga memanjang, yaitu 22:9, yang mana ini bakal nggak nyaman ketika dipegang dengan satu tangan. Layarnya ini pakai panel Foldable Dynamic AMOLED 2X, resolusinya Full HD+, dan luas layar ada di 6,7 inci. Buat layarnya ini tentu bukan terbuat dari kaca ya, kayak smartphone pada umumnya. Tapi ini pakai material khusus yang mana ini bisa jadi layar yang dilipat gini. Kalau diperhatiin dengan jelas, ini di bagian tengahnya kayak ada bekas lipatan gitu. Cuma ini lama-lama nggak akan kerasa seiring pemakaian. Aku sih cuma awal-awal aja ya, sering perhatiin bagian tengahnya ini. Cuma kalau udah kebiasa ini nggak akan berasa dan udah jadi wajar. Buat kualitas layarnya ini nggak usah ditanya lagi nih. Udah bagus banget khas Samsung yang warnanya vibrant, detailnya tetap oke, dan masih bisa hasilin gambar yang sama bagusnya kayak smartphone yang pakai layar kaca pada umumnya. Meskipun pakai material khusus, Samsung tuh tetap hadirin layar dengan kualitas jempolan nih. Refresh rate 120Hz ini tetap dikasih di smartphone ini, yang sepemakaianku ini selalu aktif demi dapetin kemulusan gambar ketika dipakai scrolling-scrolling sosmed dan beranda. Nah, kalau buat performanya, ini smartphone tuh pakai chipset yang paling ngebut saat ini, yaitu Snapdragon 888. RAM-nya ini 8GB, pilihan internal 128 dan 256GB, serta pakai sistem operasi Android 11 dengan basis One UI 3.1. Buat pemakaianku di smartphone ini cuma kebutuhan sosmed dan aktivitas ringan lainnya aja ya, misal kayak nonton YouTube, nonton Premier League, foto-foto, edit foto, dan lain sebagainya. Nggak ada aktivitas berat sama sekali di sini, misal kayak main game. Faktor utama yang bikin aku nggak main game di sini dan musuh paling besar dari smartphone ini yaitu adalah masalah baterainya. Yap, baterai ini cuma punya kapasitas 3300 mAh, jauh lebih kecil ketimbang 4000 mAh di Samsung Galaxy S21 ku kemarin. Padahal 4000 mAh di S21 kemarin aja itu aku udah ngerasa kurang banget ya, dan di sini ini lebih kerasa borosnya. Untungnya aku ada HP pendamping, yaitu iPhone 12 Pro yang fungsinya ini bisa dibilang lebih berat, kayak misal buat edit video dan main game. Cuma balik lagi ya, kayaknya 99 orang yang mutusin buat beli Z Flip 3 ini nggak akan pakai HP ini buat main game, karena mereka tahu fungsinya bukan buat itu. Selain itu, kecepatan ngecasnya ini juga nyebelin nih. Buat ukuran HP flagship ini cuma dikasih 15 watt aja, yang mana buat isi sampai penuh ini butuh waktu sekitar 1,5 jam. Dimana HP-HP flagship zaman sekarang ini nggak ada 1 jam ya buat isi baterainya sampai penuh. Oke, dan terakhir kita bakal bahas detail soal kameranya. Jadi untuk kamera Z Flip 3 ini dibekali dengan setup dual kamera, di mana kamera pertama ini adalah lensa utamanya yang punya resolusi 12 megapiksel, dan yang satu lagi ini adalah lensa ultrawide yang punya resolusi 12 megapiksel juga. Sedangkan buat kamera depan ini punya resolusi 10 megapiksel berbentuk punch hole. Buat hasilnya ini bagus, masih bisa mempertahankan kualitas flagship khas Samsung di mana dynamic range luas, detail gambar tajam, warna juga cakep meski saturasi kelihatan dinaikin, tapi overall hasilnya udah enak banget buat dilihat dan aku sejauh ini masih cukup puas. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy Z Flip 3. Dan sekarang kita pakai jalan. Oke. Seperti ini buat hasilnya. Gimana? Cukup stabil kan? Karena ini ada OIS-nya. Oke. Dan sekarang kita mau coba pindah ke lensa ultrawide seperti ini ya. Oke, kita pakai jalan lagi. Ini juga masih stabil ya buat hasilnya. Oke, gitu aja. Kita pindah ke kamera depan. Oke, ini perekaman video kamera depan dari Samsung Galaxy Z Flip 3. Buat hasilnya seperti ini. Ini pakai resolusi 1080p 30 fps. Oke. Kita balik.
Oke, overall masih oke banget hasilnya. Nggak beda jauh sama S21 kemarin. Oke, kayaknya fitur video nggak ada yang dipangkas. Aku suka. Oke, kita balik ke studio. Yuk. Overall Samsung ini sukses ya bikin seri Z Flip kali ini itu benar-benar menarik, dan aku berharap tahun depan ada generasi penerusnya yang jauh lebih keren dari versi kali ini. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.